misalnya ulama sudah mengeluarkan, dalilnya sudah jelas, ya nggak bisa ada pengecualian lah. Siap, saya bantah. Kenapa enggak? Silakan. Oke. Jadi gini ya, hidup ini kan vibrasi. Ya, aras aja dalam kondisi tertentu itu kalau terjadi vibrasi, getaran, itu berarti sesuatu yang wow gitu loh. Dari kemarin masalah Soundwork ini kan udah 2 kali pembahasan kalau nggak salah ya. Di TV One ya. Kayaknya kurang nyentuh paling inti deh. Apa itu? Jadi ini kan dalam rangka national and character building, membangun karakter bangsa, founding father kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno kan, presiden kita. Lah, ya, apalagi di sini ada pemuda-pemuda kan. Jadikan 10 pemuda, maksudnya pemuda seperti Soekarno tentunya. Poinnya, Mas Irfan, poinnya. Jadi gini, Pak Karno pernah pidato. Kalau pidato banyak mikrofon tuh Soekarno. Mic-nya. Banyak mikrofon tuh Pak Karno itu. Soalnya juga gede, suaranya juga menggelegar-gelegar, menyambar-nyambar. Beliau mengatakan, suatu hari saya pernah membaca kitab Ramayana. Di dalam kitab Ramayana itu ada kota namanya Utara daripada Kuru, kota Kurawa. Yang saya tanya pada adik-adik, pengen jadi kader seperti Pandawa atau Kurawa? Pandawa tentunya, nggak mungkin pengen jadi Kurawa. Lanjutannya, kurang lebih ya, di dalam kota Kuru itu tidak ada terlalu dingin, tidak ada terlalu panas, tidak ada terlalu gelap, tidak ada yang terlalu terang benderang, tidak ada yang terlalu berisik, juga tidak ada nih. Jadi kata Pak Karno itu nggak up and down. Nah kalau horor ini kan terlalu berisik. Ini sebentar lagi ada lanjutannya. Ini dalam Ramayana, masyarakat kayak gini, negara kayak gini, gak bakal jadi bangsa besar. Kata Pak Karno di dalam pidatonya setelah membaca itu kan. Jadi bangsa kita tuh harus selalu digembleng dengan gemblengan berbagai keadaan. Jadi bangsa harus digetarkan terus-menerus. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Sampai 4 kali Pak Karno bilang. Sampai 4 kali. Ini bangsa kita ini bangsa perkasa. Adapun suara kan bisa beradaptasi. Contoh gelap, ketika kita gelap mata kita. Itu aja bisa beradaptasi. Kebisikan juga bisa kita adaptasi. Kita manusia yang bisa insan kamil kata Pak Karno itu. Manusia sempurna, makhluk sempurna. What's problem? Hanya sekedar Soundwork. Saya malam ini kalau ada jendela nih, pecah jendela kamar ini saya. Mungkin udah nih. Luar biasa loh. Bangsa kita gak penting masalah Soundwork. Ada masalahnya lebih urgent daripada Soundwork. Jadi apa kaitannya Soundwork tadi dengan pidato Pak Karno yang menggetarkan itu apa jadi? Ya biasa aja, masalah sepele. Kenapa sih mesti sampai setingkat MUI? Kalau saya meminjam statement Gus Mustafa Bisri, MUI itu makhluk apa sih? Itu loh. Masa kayak gini-gini aja diurus MUI gitu loh. Masih banyak yang lain tadi malam di Pemalang, maaf. Ini lebih urgent sampai terjadi bacok-bacokan 7 orang. Yaitu pengikutnya Habib Rizik. Penghalangnya apa itu? MUI kenapa gak bersuara? Cuma Soundwork. Saya memberikan kesempatan juga nih ke Mas Irfan. Nggak mau dikoreksi itu yang tadi. Kan MUI itu kan isinya kan para ulama, para kiai, sepuh. Ya kita hormat loh sama ulama-ulama kita. Iya, ulama harus setelah I know that. Saya juga dari pesantren gitu loh. Oke. Saya juga dari pesantren. Bahkan ayah saya salah satu sepuh di Banom Nahdlatul Ulama pusat. Jadi kalau itu kita paham lah. Ini cuman kok masalah kayak gini-gini. Ingat ya. Sampai ulama turun gitu. Sampai ulama turun, masalah kasihan tadi apa tadi dikira Bang Nara tadi bilang. Untung tadi kata Bang Nara, untung tadi Bang Brewok setuju. Kalau enggak aku lawan. Aduh. Aku lihat orang Mas Nara tuh. Mas Nara horor kenapa Mas Nara? Anda megang mic itu deket-deket banget. Ulama itu salah satu tugasnya adalah mencegah. Ya, mencegah kemudaratan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Husin ya. Ya, mencegah salah satunya. Selain itu juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Al-Imran 104. Tahu. Jadi, sebelum ada jatuh korban, ini kan udah banyak ini. Dicegah dulu. Oke. Jangan menjebelkan MUI. Jadi peran ulama penting nih. Penting, salah satunya mengeluarkan fatwa, terserah diminta atau tidak. MUI mengeluarkan fatwa. Kalau kalian mau ikut atau tidak, ya itu dulu ke hilir. Jangan bisa cuma jarak pendek terus gini. Tadi kan dikatakan sama Gus Rofi juga dari sahabat saya. Ini ada tidak hanya masalah speakernya doang. Ada juga angkutan, ada yang lain, bahkan yang lain-lain lah. Ini kan alur panjang perekonomian kebangkitan masyarakat. Ingat, bangsa masyarakat kita ini sering berdikari dalam mencari ekonomi sendiri. Untuk ini kok dipersulit gara-gara fatwa aneh ini loh.
Gitu loh. Kasihan aku ngelihat Kasusnya fatwa aneh katanya. fatwa aneh. Enggak aneh. Karena yang kita bahas ini mengenai horek. Horeknya. Horek. Menggelegarnya itu. Menggelegar biasa. Menggetarnya. Biasa. Kata Pak Karno tadi bilang, bangsa kita Suatu ini harus hal yang digembleng dengan luar berbagai biasa keadaan. itu justru berbahaya. Gitu. Iya. Adaptasi. Kita ini Sesuatu hal yang manusia berlebihan. Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Bang Hussein. Tadi kita udah dengar Mas Irfan Husi ini berkomentar keras gitu ya terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang tadi Anda katakan ini melalui kajian panjang sebetulnya. Silakan. Artinya fatwa itu nggak mungkin keluar ujuk-ujuk, nggak mungkin fatwa itu aneh istilahnya Bang Irfan, Mas Irfan tadi. Artinya kan saya bilang semua fatwa itu melalui proses bahasul masail. Artinya ada kajian-kajian dan itu semua dikumpulkan. Nggak mungkin tiba-tiba karena ini ulama yang ngomong ya. Ulama itu warasatul anbiya. Nggak mungkin sembarangan asal-asal keluar. Mungkin yang di pusat nggak mau keluarin, yang dilimpahin MUI Karena Jawa yang tahu Timur. di daerah. Karena yang banyak terjadi, yang banyak mudorotnya itu orang Jawa Timur yang banyak merasakan. Kalau di Jakarta nggak ada ceritanya sound horeg tiba-tiba keliling kota Jakarta, nggak ada. Yang ada itu di Jawa Timur. Oke. Nah, kalau yang dimaksud Gus Rofi tadi ada Habib nggak mau kalau cuma 90 Iya. disabel nggak mau, lah itu kan nggak jalan. Itu di panggung kayak si Habib baca salawat nggak mau kalau Di disabel tengah lapang, tidak melewati permukiman. iya disebutkan. tidak mengganggu. Kalaupun mengganggu pasti dari pihak panitia pasti lapor dulu dong Iya. ke RT RW polisi setempat untuk mengamankan itu, mau jedak jeduk kek terserah. Tapi yang jadi masalah ini sound horeg itu keliling, walaupun itu dari warga untuk warga. Sudah survei juga gitu kan. Nggak bisa, karena nggak semua setiap jalan per meter-meternya itu warga semuanya setuju. Nggak terbukti kok, ada buktinya kok. Banyak yang resah, Ya. makanya keluar fatwa. Itu loh maksudnya. Oke, data sudah kuat, sudah cukup kuat. Mike tolong, Mas Irfan. Datanya kuat. Jadi tidak pantas rasanya kalau misalnya ujuk-ujuk atau fatwa aneh itu terlontar dari penjelasan Mas Irfan ini. Ya. Likuli makolin makomun. Setiap perkataan itu ada tempatnya. Walikuli makomin makolun. Dan setiap tempat itu juga ada perkataannya. Jadi begini. Halo? Jadi begini. Bahwa ini kebesaran baju. Maka sekelas sound horeg itu bagi saya itu nggak ada masalah, apalagi rakyat Jawa Timur yang sudah terbiasa arek-arek Surabaya, biasa dengan jiwa yang luar biasa, mau dikerdilkan gitu loh. Ini kan nggak sesuai dengan pidato Pak Karno tadi. Jatuh, bangkit, jatuh, bangkit gitu loh. Arek-arek Surabaya ini, arek-arek bonek segala macam banyak, ini mau di mental sayurkan ini gimana gitu loh. Nggak pas lah. Jadi nggak MUI Jawa Timur, tolong dah, please pahami juga lingkungan environment masyarakat di situ juga, budayanya, ya segala macam karakternya bagaimana. Apalagi rakyat Jawa Timur ini penghinaan buat jiwa-jiwa Jawa Timur yang luar biasa, yang jenderal Malebi aja sampai mati gitu loh. Mas Irfan. Tapi saya masih tetap nggak nangkep jatuh bangun yang dimaksud Bung Karno kan nggak ada urusan dengan sound horeg ini. Tadi kan sebelumnya Pak Karno tadi bilang, bangsa kita ini harus digembleng dengan berbagai keadaan. Tadi kan digambarkan ada suatu negeri, negeri Kurawa ya, utara Kurawa. Oke, itu sudah Anda jelaskan tadi. Dibilang nggak hening, nggak rame. Kaitannya Nggak dengan ini, sound horeg nggak maksudnya. Ini kurang digembleng, apalagi cuma sekedar ada suara sound horeg aja udah kelimpungan, udah heboh se-Indonesia ini apa-apaan ini. Ampun, kayak nggak ada yang lebih besar aja urusan ini. Apa? Oke. Ayo debat Halo. MUI, siap saya ke MUI pusat kalau perlu. Halo. Ya, sudah. Jadi kita tetap menghormati ya. Namanya ulama itu memberi fatwa itu kita menghormati. Cuman pesan yang harus saya sampaikan pada malam hari ini, intinya teman-teman sound horeg ini jangan sampai dilarang. Jangan sampai negara melalui institusi polisi karena embel-embel fatwa haram tadi lalu kemudian dilarang. Tertibkan, dilarang. Yang benar adalah diatur. Oke. Nah, diatur supaya apa? Karena banyak orang di desa-desa Artinya, itu perekonomiannya kalau tertumpu itu kepada sound horeg diatur menurut persepsinya Gus Rafi'i, bukan horeg lagi. Itu sound system. Itu yang benar. Kalau Jadi copot kata horeg itu. nah, itu yang benar. Kalau horegnya nggak dicopot, maka secara definitif
itu akan punya daya rusak gitu loh. Oke. Sound system itu punya daya rusak. Nah, ketika itu nggak dicopot namanya, maka sound system seperti karnaval-karnaval orang biasa jalan, Iya. jalan nggak masalah itu, nggak ada yang masalah gitu loh. Oke. Jadi Tapi begini, kalau sound horeknya itu tetap, ya harus dilarang. Oke. Jadi gini Bebozin, nama horeg itu sebenarnya netizen, anak-anak muda, misalnya piring ditaruh di mantu rombongnya bakso, getar. Ya tapi kan Jadi, tadi Mas Bang Breok ikut menikmati juga embel-embel. iya, itu. semua itu namanya sound system. Karena dia Oke. itu bergetar sehingga dijuluki horeg gitu loh. Oke, Mas Nara, Mas Nara. Semuanya sound system Nara, namanya. Terbukti meskipun diatur, nggak ditaati. Wakapolres Trenggalek, Wakapolres Kediri, hampir angkat tangan. Artinya mereka masih melawan juga. Masih juga melanggar. Mau waktunya dibatasi sampai jam pukul 22, lewat waktu. Bahkan waktu cek sound, itu sudah menjadi masalah di masyarakat setempat pada protes. Jadi meskipun diatur kalau pakai surat bupati-bupati ini, bukan hanya Jawa Timur aja ini, di Sultra, ya Sulawesi Tenggara, di Beru itu juga angkat tangan. Kenapa? Ketika diatur, udah pertemuan antara panitia dengan bupati, mereka tanggal 14 kemarin hari Minggu, itu mereka protes ke wali kota. Oke. Protes sampai teman-teman itu gara-gara apa? Mereka merasa ceruk ya. Oke. Dapurnya diganggu. Oke. Baik. Itu. Ini penjelasan loh. Ada masyarakat yang terbelah. Artinya Mas Irfan juga harus melihatnya konkret juga. Ada masyarakat yang memang ini arek Surabaya yang tadi dibilang. Iya. Tapi ada juga yang mungkin berpikir mengganggu gitu. Kalau kita mencari semua setuju gak mungkin di dunia ini. Iya. Gitu loh. Kan ada urusan-urusan yang lebih urgent daripada ini. Ingat loh, innas sam'a wal basor wal fuad diminta pertanggungjawaban di dalam Al-Isra di ayat 36 disebutkan. Ini yang kita ini kan hanya tekankan sekedar masalah kita mudorotnya. beradaptasi, Mudorotnya, ya. Masalah mudorot. Mudorot itu kan kita tahu, mudorot itu suatu hal yang bahaya. Paham. Artinya kita fatwa itu tujuannya untuk mencegah sesuatu hal yang berbahaya. Kalau kita biarkan, kalau nggak ada fatwa itu, terus nggak ada aturan menurut keinginannya Gus Rafi. Gus Rafi'i, itu akan berbahaya dengan jangka panjang. Dengan Nggak ada istilahnya terus buang Pak Soekarno bilang Bangkit. Jatuh. diksi haram itu udah Udah. identik dengan teror gitu loh. Iya, itu masalahnya. Karena orang nggak ngerti. Coba kalau ngerti soal mengenai fatwa haram, itu lain lagi ceritanya. Halo. Oke. Karena setiap agama itu ada halal haram. Oke. Halal haram. Ini waktu kita sudah habis. Kalau Mas kita Robi. beragama, kalau kita nggak beragama ya lain Gus lagi. Robi, boleh. ceritanya. Jadi intinya silakan MUI memberi fatwa karena Ya. memang itu tugasnya. Artinya kita menerima Betul, juga begitu ya. terima. Kalau lihat dari teman-teman Ya, horeg, oke. silakan kami terima. Tetapi jangan dilarang. Oke. Berarti harus ada aturan. Nah, kemarin wakil gubernur Hah? akan memberikan regulasi. Regulasi ya. Jangan gini loh, jangan dimatikan Ya, sandang oke. panennya. Saya tidak setuju itu. Ya, Saya setuju makasih. sama Irfan. Fatwa itu seperti apa tadi? Apa? Teror. Ini para pecinta sondorek ini kayak perokok gitu. Apa tuh? Jadi di itu sudah tertulis rokok itu membunuhmu. Tapi mereka tetap merokok. Oke, baik. Kita undang ke depan semua narasumber kita. Ayo bergabung ke tengah mungkin. Kita di tengah. Ini menarik Ya. kalau ngomongin soal Betul. horor ini ya. Manfaat, mudorot, fatwa haram MUI juga ini tidak bersifat mutlak ya. Iya. Karena kan yang kita lihat masih ada catatan-catatan. Betul. Artinya ini masih ada pertimbangan di situ. Baik. Bahwa ini tetap boleh dilakukan, tapi dengan catatan yang tidak membawa kerusakan, mudorot, dan dampak-dampak yang merugikan tentunya untuk masyarakat lainnya gitu ya. Semoga regulasinya nanti akan dihasilkan oleh pemerintah, khususnya Provinsi Jawa Timur ya. Ini juga bisa menangkan semuanya, khususnya masyarakat Jawa Timur dan sebagian mungkin di beberapa pulau Jawa lainnya. Ya. Ini sudah menjadi akhir pesan kita di Dua Sisi. Betul. Saya Arif Fadil. Dan saya Aditya Nugroho pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul